Nama lengkapnya Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab At-Taimi Al-Qurashi. Sebelum masuk Islam ia bernama Abdul Ka'bah, lalu Rasulullah menamainya Abdullah. Ia digelari As-Siddiq yang membenarkan, biasa dipanggil Abu Bakar. Selain itu ia juga digelari Al-Atiq yang dibebaskan. Ia lahir di Makkah 2 tahun beberapa bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ia berkulit putih, kurus, matanya cekung, badannya bungkuk, rambutnya lebat dan suka menyemir rambutnya dengan bahan pewarna al-hina dan katam. Seorang laki-laki tua dari suku Al-Azd, Yaman pernah menyampaikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu berita tentang dekatnya waktu akan diutusnya Nabi akhir zaman. Ia adalah orang pertama yang menolong dan membenarkannya. Berita yang sama pernah disampaikan oleh Waraqah ibnu Naufal kepadanya. Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW. Tentang keislamannya, Rasulullah SAW berkata, "Tidak kuajak seorang pun masuk Islam melainkan ia ragu dan bimbang, kecuali Abu Bakar. Ia tidak ragu dan bimbang ketika kusampaikan kepadanya." Hadis riwayat Ibnu Ishaq. Tercatat beberapa nama sahabat yang masuk Islam melalui tangannya. Di antara mereka adalah Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Mereka semua termasuk orang-orang yang mendapat garansi alias jaminan masuk surga. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah salah satu di antara 10 sahabat yang memperoleh jaminan masuk surga. Ia pernah memerdekakan 7 orang budak dan mereka semua pernah disiksa karena memperjuangkan Islam. Mereka adalah Bilal, Amir ibn Fuhairah, Zunairah, Nahdiyah dan putrinya, Jariyah binti Mu'amil dan Ummu Ubais. Tatkala Abu Bakar bersiap-siap untuk berhijrah ke Habasyah atau yang dikenal dengan Ethiopia, dan ia sudah jauh dari kota Makkah, tiba-tiba ia bertemu dengan Ibnu Dugnah. Ibnu Dugnah adalah pemuka suku Al-Ahabishi. "Kemana kamu hendak pergi wahai Abu Bakar?" tanya Ibnu Dugnah. "Kaumku telah mengusirku, menyakiti dan mengintimidasiku," jawab Abu Bakar. "Mengapa hal itu bisa terjadi? Bukankah kamu telah bergaul dengan mereka secara baik, menolong orang-orang yang kesusahan, dan melakukan perbuatan yang ma'ruf? Pulanglah dan aku akan menjamin keamananmu," kata Ibnu Dugnah. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun pulang ke Makkah bersama Ibnu Dugnah. Setiba di Makkah, Ibnu Dugnah menyerukan, "Wahai orang-orang Quraisy, aku telah menjamin keamanan Ibnu Abi Quhafah," maksudnya Abu Bakar. "Karenanya jangan sampai ada orang di antara kalian yang memperlakukannya kecuali dengan baik." Abu Bakar memiliki sebuah mushola kecil di depan pintu gerbang rumahnya di daerah pemukiman Bani Jumah. Ia selalu menunaikan sholat di mushola tersebut. Karena Abu Bakar adalah orang yang berhati lembut, maka pada saat membaca Al-Quran ia selalu menangis. Hal ini mendorong anak-anak, para budak, dan kaum wanita di sekitar musolahnya selalu mendekatinya. Mereka terharu dan heran melihat kondisi Abu Bakar yang semacam itu. Kemudian beberapa orang pemuka Quraisy menemui Ibnu Dugnah sembari berkata, "Wahai Ibnu Dugnah, Anda menjamin keamanan laki-laki ini atau Abu Bakar untuk tidak mengganggu ketenangan kami. Jika ia sholat dan membaca apa yang dibawa oleh Muhammad, yaitu Al-Quran, ia selalu menangis. Kami khawatir anak-anak, kaum wanita, dan orang-orang lemah kami akan termakan fitnah. Datangkanlah dia kemari dan suruhlah ia masuk ke rumahnya dan melakukan apa saja yang dia kehendaki." Setelah itu Ibnu Dugnah pergi menemui Abu Bakar seraya berkata, "Wahai Abu Bakar, aku menjamin keamananmu bukan untuk mengganggu ketenangan kaummu. Mereka tidak suka melihat keadaanmu saat ini dan mereka merasa terganggu dengan hal tersebut. Masuklah ke rumahmu dan lakukanlah apa saja yang kamu kehendaki. Ataukah aku menolak jaminan keamananmu dan aku ridho atas jaminan keamanan dari Allah?" Kata Abu Bakar. "Kamu menolak jaminan keamananku?" tanya Ibnu Dugnah. "Aku telah menolak jaminan keamananmu," jawab Abu Bakar. Ibnu Dugnah berdiri sambil berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, Ibnu Abi Quhafah," maksudnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, "telah menolak jaminan keamananku. Sekarang terserah kalian apa yang akan kalian perbuat terhadap sahabat kalian ini." Setelah itu orang-orang bodoh kaum Quraisy mulai berani mengganggu Abu Bakar. Mereka terkadang meletakkan tanah di atas kepala Abu Bakar sewaktu berada di Ka'bah.
Ia bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah naik ke puncak Bukit Uhud. Bersama mereka Umar dan Utsman radhiyallahu anhu. Tiba-tiba Bukit Uhud bergetar. Nabi berkata, "Tenanglah Bukit Uhud, di atasmu ada Nabi, Abu Bakar As-Siddiq dan dua orang saksi, maksudnya Umar dan Utsman." Hadis riwayat Al-Bukhari. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Siapa di antara kalian yang berpuasa pada hari ini?" "Saya," jawab Abu Bakar. "Siapa di antara kalian yang mengiringi jenazah pada hari ini?" tanya beliau. "Saya," jawab Abu Bakar. "Siapa di antara kalian yang memberi makan fakir miskin pada hari ini?" tanya beliau. "Saya," jawab Abu Bakar. "Siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit pada hari ini?" tanya beliau. "Saya," jawab Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Tidak terangkum semua hal tersebut pada diri seseorang, melainkan ia akan masuk surga." Hadis riwayat Muslim. Abu Bakar digelari As-Siddiq karena ia membenarkan peristiwa Isra. Tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi pernah mengatakan, "Sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara manusia yang sanggup berkorban dengan diri dan hartanya karena aku selain dari Abu Bakar ibnu Abi Quhafa. Sekiranya aku ingin mengambil seorang kekasih, aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi persaudaraan Islam lebih utama. Hendaklah kalian menutup semua pintu yang ada di masjid ini kecuali pintu Abu Bakar." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Abu Bakar dengan Kharijah bin Zuhair. Ia pernah mengatakan, "Seandainya satu kaki saya berada di dalam surga dan yang satunya lagi berada di luarnya, berarti aku belum aman dari tipu daya terhadap Allah." Ayat berikut diturunkan berkaitan dengan Abu Bakar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka." Surah Al-Lail ayat 17. Ia adalah teman setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrah dan yang menemani beliau ketika berada di Gua Sur. Abu Bakarlah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala berikut. Dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Surah At-Taubah ayat 40. Ia tidak pernah absen mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Putrinya Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar adalah amir yang pertama kali haji dalam Islam dan orang yang pertama menjadi imam sholat pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kaum muslimin mengalami kegoncangan. Abu Bakar dengan tegas mengatakan, "Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati, dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup, tidak mati." Allah telah meneguhkan hati kaum muslimin berkat pernyataannya ini. Pada tahun 11 Hijriah, kaum muslimin memilihnya menjadi pengganti khalifah pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pidato politik pertamanya setelah diangkat menjadi khalifah berbunyi, "Aku diangkat menjadi pemimpin kalian, bukan berarti aku orang yang terbaik dari kalian. Kalau aku memimpin dengan baik, maka bantulah aku. Jika aku salah, maka hendaklah kalian meluruskanku. Kejujuran adalah amanat dan kebohongan adalah khianat. Orang lemah di antara kalian adalah orang kuat menurut pandanganku sampai aku menunaikan apa yang menjadi haknya. Orang kuat di antara kalian adalah orang lemah menurut pandanganku hingga aku mengambil hak darinya." Ia menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil mengumpulkan Al-Quran, memerangi orang-orang murtad dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Pada masanya pula dimulai pembebasan wilayah-wilayah baru. Ia meriwayatkan 142 hadis dari Nabi SAW. Di antaranya, ia pernah menyampaikan kepada Nabi SAW, "Ajarilah aku sebuah doa yang aku bermunajat dengannya di dalam sholatku." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Katakanlah, ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku dengan aniaya yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau. Maka berilah aku ampunan dari sisimu dan kasihilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih." Hadis riwayat Al-Bukhari. Tatkala Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berujar, "Semoga Allah mengasihimu, wahai Abu Bakar. Anda adalah teman akrab Rasulullah SAW, sahabat setianya, tempat curahan hatinya, tempat menyimpan rahasianya, dan sahabatnya yang diajak bermusyawarah. Anda adalah laki-laki pertama yang masuk Islam, orang yang paling tulus imannya,
orang yang paling baik yang menemani Rasulullah SAW, yang paling banyak kebaikannya, yang paling mulia di masa lalu, yang paling mulia kedudukannya, yang paling tinggi derajatnya, dan yang paling mirip dengan Rasul dalam hal petunjuk dan jalannya. Allah Subhanahu wa taala menamaimu dalam kitabnya dengan nama Siddiq atau yang membenarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang yang membawa kebenaran yaitu Muhammad dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran surah Az-Zumar ayat 33. Orang yang membenarkan ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang membenarkan ialah Abu Bakar radhiyallahu an. Anda adalah orang yang paling dermawan dikala orang lain bersifat kikir. Anda telah menemani Nabi menghadapi berbagai kesulitan dikala orang lain berdiam diri. Anda telah menemani Nabi Muhammad SAW dengan setia di masa-masa kritis dan menggantikan beliau sebagai khalifah dengan baik dan menjalankan khilafah dengan baik. Tatkala ia sakit, para sahabat mengatakan kepadanya, "Bolehkah kami memanggil dokter untuk memeriksa penyakitmu?" "Dokter telah memeriksa penyakitku," jawab Abu Bakar radhiyallahu anhu. "Apa yang dikatakan dokter tentang penyakitmu?" tanya mereka. Abu Bakar menjawab, dia mengatakan, "Sesungguhnya aku maha kuasa berbuat apa yang aku kehendaki." Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal tahun 12 Hijriah dalam usia 63 tahun, persis seperti usia Nabi Muhammad SAW saat meninggal. Jasadnya dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW di kamar Aisyah. Sebelum meninggal, ia menunjuk Umar radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang menggantikannya.